Al-Ghaffar, Al-Ghafur, menurut bahasa itu tutup atau selubung. Jadi maghfiratu minallah berarti Allah menutupi atas kesalahan-kesalahan hambanya dengan Allah memaafkan atas anugerah dan rahmatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan setidaknya 5 kali di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menutupi atas segala kesalahan bagi hambanya. Bahkan di dalam hadis qudsi sampai Rasulullah sampaikan, hambaku, andaikan engkau datang kepadaku dengan dosa sebanyak tanah bumi, akan kusambut kedatanganmu dengan maghfirah sebanyak itu pula, asalkan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi begitu Al-Ghaffar Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh manusia dengan catatan dia tidak menyekutukan kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam firman-Nya surat Nuh, faqalatil istighfaru rabbukum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, faqultu istaghfiru rabbakum, mohonlah kamu sekalian ampun kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun atas segala dosa dan kesalahannya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mana ada manusia yang tidak salah, mana ada manusia yang tidak keliru, mana ada manusia yang tidak khilaf. Sementara Allah berharap pada saat manusia ini lahir dalam keadaan suci, saat kembali juga dalam keadaan suci. Rasanya mustahil bagi manusia untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih atau suci, kecuali Allah telah mensucikan, kecuali Allah telah mengampunkan atas segala dosa dan kesalahannya. Kita beruntung bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengampun, maha pengampun atas segala dosa dan kesalahan bagi hambanya. Jadi seorang hamba itu bukan berarti tidak pernah salah. Seorang hamba yang baik bukan berarti tidak pernah keliru, tidak pernah dosa, tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan ampunannya seluas dan lebih luas dari hamparan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa inna laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan thumma ihtada. Dalam surat Thaha ayat ke-82 begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang mau bertobat dan beriman dan beramal yang soleh, kemudian tetap berada di jalan yang benar. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Ghaffarnya Allah itu, Allah selalu menyiapkan ampunannya bagi hamba-hambanya yang mau datang untuk memohon ampun kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar bahkan memberikan bimbingan, setelah engkau minta ampun, maka hendaknya engkau tetap beriman kepada Allah dan terus melakukan amal yang soleh, kemudian engkau terus berada dalam jalan kebenaran. Begitu banyak orang-orang yang mendapatkan ridhonya dari Allah berangkat dari dosa dan kesalahannya.
Begitu banyak orang-orang yang akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpijak dari dosa dan kemaksiatannya. Setelah itu dia bertobat dan terus menjaga iman dan amal solihnya, maka dia terus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah limpahkan ridhonya, sehingga Allah limpahkan ampunannya, dan Allah limpahkan rahmat dan karunia kepadanya. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar ibnul Khattab, ketika perjalanan hidupnya dari awal dia termasuk orang yang ahli maksiat. Bahkan bukan hanya maksiat-maksiat yang kecil, yang ringan, bahkan membunuh itu bagian yang biasa ia lakukan. Bahkan satu hari dia karena saking merasa gengsinya bahwa dia yang mengutarakan kalau seseorang itu mempunyai keturunan atau anak perempuan itu memalukan. Orang-orang jahiliyah termasuk Umar ibnul Khattab itu juga mengumandangkan kemanapun bahwa orang-orang yang punya keturunan anak perempuan itu adalah memalukan. Orang akan bergengsi, akan mulia kalau dia mendapatkan keturunan laki-laki. Itu orang-orang pemahaman orang-orang jahiliyah. Dan apa yang terjadi? Seorang istrinya yang sangat sayang kepada anaknya, maka dia jaga betul sampai pada usia 5 tahun. Dalam satu riwayat ada yang meriwayatkan 7 tahun. Baru Umar ibnul Khattab itu mengetahui saat ia mengajak jalan-jalan kepada anak yang tercintainya. Dia memang tidak pernah mengurus anaknya, jadi dia tahu bagaimana keadaan, apakah dia laki-laki atau perempuan. Umur 7 tahun terbayang saat itu diajak jalan-jalan dan ingin buang air kecil. Baru tahu saat itu bahwa ternyata anaknya adalah perempuan. Nah, apa yang muncul dari benak pikiran Umar ibnul Khattab? Dia marah sekali. Tapi ketika melihat juga sayang, apa yang terjadi? Tapi gengsinya itu meliputi, nafsunya menguasai dirinya bahwa ini akan menjatuhkan martabat diriku, akan menjatuhkan kehormatanku. Maka akhirnya dibuat skenario, diajak kembali pada saat yang lain, dilakukan gali, diajak menggali, dan kemudian setelah itu ditanamlah anak itu, diajak bermain, diceburkan, dan pelan-pelan diuruk, dan pada akhirnya dia hantam oleh batu untuk menutup semuanya. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Dan sebuah perjalanan yang panjang pada akhirnya, singkat cerita, Umar ibnul Khattab itu akhirnya masuk Islam. Dan dosa atau perbuatan itu yang enggak pernah hilang dalam benak pikiran dirinya. Tapi karena memang sudah ditanamkan tentang Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Al-Ghaffar, maka persoalan psikis yang dialami itu bisa terselesaikan. Tidak mudah orang untuk melupakan, apalagi anaknya sendiri. Dia melakukan perbuatan yang sangat keji itu, apalagi anaknya sendiri. Tapi untung keimanan dan keyakinannya membimbing bahwa Al-Ghaffarnya Allah itu jauh lebih besar dari perbuatan dosanya. Maka itu terlipur sekalipun sesekali ketika sholat begitu salam, setelah itu dia menangis. Setiap kali dia tersenyum, maka Abu Bakar seringkali bertanya, "Hei Umar, kenapa kamu ketika menengok ke kanan engkau tersenyum dan menengok ke kiri engkau menangis sejadi-jadi?" Iya, saya itu bersyukur, alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah, keimanan.
Dan ketika saya mengkiri, saya menangis, saya mengingat masa laluku. Sudahlah, Allah itu Al-Ghaffar. Jadi ini diperlukan bagi seorang hamba, manusia ini yang masa lalunya seringkali diliputi oleh kesalahan, dosa, kemaksiatan yang bisa jadi memang tidak kecil. Tapi perlu pemahaman bahwa ampunan Allah itu meliputi, dan ampunan Allah itu lebih luas dari perbuatan dosa bagi hambanya. Ini akan membuat penyelesaian secara psikis bagi seorang yang dikejar-kejar oleh kesalahan-kesalahan bagi dirinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam memberikan pemahaman tentang Al-Ghaffar, yaitu dialah Allah yang menampakkan keindahan dengan menutup keburukan yang telah dilakukan oleh manusia. Jadi Allah begitu, Allah Subhanahu wa taala, sifat Al-Ghaffarnya Allah itu, kata Imam Al-Ghazali, Allah ingin menampakkan kebaikan-kebaikan hambanya. Allah ingin menampakkan bahwa hambanya itu begitu baik setelah ditutup kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukannya. Apa yang terjadi kalau manusia ini tidak ditutup oleh Allah keburukannya? Maka bisa jadi tidak ada orang yang respect kepada kita, karena yang tampak adalah kesalahan dan kesalahan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, sisi dalam jasmani manusia ini sengaja ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak sedap dipandang oleh mata, agar tampak juga begitu mempesona. Maka manusia ini tampak begitu indahnya, begitu baiknya, begitu secara dohiriyah nampak begitu sempurnanya, karena yang ada di dalam itu nggak kelihatan. Itu juga bagian dari Al-Ghaffarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nampak yang ada dalam isi perut kita itu adalah sesuatu hal yang menjijikkan, bau, dan orang tidak senang. Ketika ke belakang saja, ketika dibuang, nggak pernah dia tengok, langsung disentor saja. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar, kata Imam Ghazali. Itu ditutup oleh Allah, penutupan dari segala hal-hal yang buruk dalam diri manusia. Hal yang nampak buruk itu adalah sifat Al-Ghaffarnya Allah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menutup bisikan manusia, apa yang ada dalam pikiran manusia, apa yang ada dalam hati manusia, itu tidak dinampakkan oleh Allah. Apa yang terjadi ketika seseorang sedang berpikir sesuatu, kalau sesuatu yang baik mungkin orang menyenangkan, tapi sedang berpikir yang tidak baik kemudian nampak di dalam jidat kita, mohon maaf, atau nampak di muka kita, maka apa yang terjadi? Maka orang pasti akan ketika orang berpikir yang jijik, ketika berpikir tentang yang sesuatu yang tidak sepantasnya, kemudian nampak dalam wajahnya, naudzubillah min dzalik, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menutup keburukan pikiran seseorang tidak nampak. Hati yang jahat itu tidak nampak. Oleh karena itu juga bagian Al-Ghaffarnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa, pelanggaran yang seharusnya diketahui umum, sengaja Allah Subhanahu wa taala menutupnya sehingga tidak nampak. Masa lalu tidak nampak. Yang terkenal tadi seorang sahabat, selalu contoh saja seorang sahabat tadi adalah kebaikan dan kebaikannya. Illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihum hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dalam surat Furqan, Al-Furqan ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala
mengkhabarkan illa man taba, bagi seorang yang telah berbuat dosa kecuali orang-orang yang telah bertaubat kepada Allah, kemudian dia tetap menjaga keimanannya, wa amila sholihan, dan selalu menjaga amal solihnya, maka kejahatannya faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, Allah akan kejahatannya itu akan digantikan oleh Allah dengan kebajikannya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa yang tampak dalam diri kita adalah kebaikan-kebaikan. Sengaja Allah Subhanahu wa taala agar seorang suami juga tampak bisa mendapatkan dia dihormati oleh pasangannya. Begitu juga anak-anaknya. Apa yang terjadi ketika dalam pikiran seseorang itu buruk? Apa yang terjadi dalam hati yang buruk? Maka Allah Subhanahu wa taala tutup semuanya. Begitu juga sebaliknya. Ini pasangan kita sengaja ditutup oleh Allah, yang nampak kebaikannya. Anak-anak kita yang nampak kebaikannya sengaja Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang warabbukal ghafur dzu rahmah. Dialah Tuhanmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, penuh dengan rahmat. Karena itu dalam surat Al-Kahfi ayat ke-58 setidaknya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ada kisah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti jadi aku melihat ketika seseorang mendapatkan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatku, aku lihat memang sangat unik. Bagaimana tidak? Ketika seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka, maka orang ini sudah dipersilahkan untuk masuk neraka. Dia berjalan sepertiga perjalanan, maka dia menengok kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada muncul keyakinan wa rabbukal ghafur dzur rahmah, dan Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka aku berharap ampunan dan rahmat dari Allah. Kemudian terus berjalan lagi 2/3, setengah perjalanan dia menengok kembali ke kanan dengan dia menyatakan wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Enggak ada yang bisa mengampuni dosa dan kesalahanku ini kecuali hanya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni? Enggak ada lagi selain Allah. Kemudian terus berjalan 2/3 perjalanan, dia menengok ke kanan lagi. Kul, dia ingat kepada firman Allah di dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan, hai hambaku yang melewati batas kewajaran dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atas dirinya, janganlah kamu putus asa atas harapan kepada Allah dan rahmat dari Allah. Makin bertambah harapannya, tetap saja harapan ampunan dari Allah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memanggil, wahai malaikat Ridwan, suruh kesini lagi tuh si fulan itu. Dan setelah dipanggil kembali, maka masukkan dia ke dalam surgaku. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillah ghafurar rahim. Dalam surat An-Nisa ayat ke-110 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan barang siapa yang telah melakukan perbuatan yang buruk, au yadlim nafsah, atau telah berbuat kezaliman terhadap dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian Allah mengampuninya, maka Allah sudah Maha Pengampun. Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi seorang hamba tadi akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Subhanallah, inilah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi sampai titik yang terakhir, waktu yang terakhir sudah ditetapkan pun orang ini masih yakin, berharap kepada Allah, maka tetap saja pada akhirnya bahwa dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ini setidaknya memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan kesalahan, maka Allah masih membuka pintu rahmat dan maghfirahnya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan lewat mimbar yang singkat ini setidaknya ini akan menambah khasanah dalam pemahaman kita, dalam pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, yang Maha menutupi atas segala keburukan dan kesalahan-kesalahan hambanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa tanda orang-orang yang diampuni dosanya? Ya, betul, memang seringkali manusia itu berulang kali berbuat maksiat, berulang kali berbuat salah. Ya, tapi karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, tergeraknya seseorang untuk mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, itu tanda bahwa Allah mengampuni atas dosa dan kesalahannya. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa istighfar itu afdalu minal ghaffar. Seorang yang mengucapkan istighfar itu memang dia sudah dimuliakan oleh Allah, karena dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang harus yakin kalau sudah mohon ampun dengan istighfar, harus yakin Allah mengampuni. Karena banyak juga orang suruh, udah kamu tobat dong. Enggak. Kamu banyak istighfar. Enggak. Orang untuk hanya istighfar aja enggak mudah orang untuk tergerak hatinya untuk istighfar. Jadi begitu seorang istighfar, maka itu tandanya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana cara kita bertobat? Ya, jadi ada 3 tahapan yang hendaknya dilakukan seseorang yang telah melakukan kesalahan. Karena beberapa waktu yang lalu juga saya sampaikan, jangan memandang remeh tentang perbuatan dosa sekalipun yang kecil. Kata Rasulullah, lihatlah engkau berbuat dosa di hadapan siapa. Jadi karena kita itu berada di hadapan Allah, maka ya sekecil apapun kesalahan memang harus pertama dia menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Ya Allah, saya menyesal tentang perbuatan itu. Dan yang kedua, dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan salah itu. Tahapan yang ketiga, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Engkau ikuti dengan kebaikan-kebaikan, amal soleh dalam kehidupan ini. Maka kebaikanmu itu akan menutupi
kekurangan dan kesalahan-kesalahanmu itu. Ada satu lagi? Baik. Salam. Ini buka aja biar jelas, Pak. Enggak kurang begitu jelas apa, Pak? Coba Mas kan dibuka dulu nggak apa-apa juga, buka sebentar. Nah. Ya. Oh. Iya. Jadi ada satu hak yang Allah turunkan, yang berikan kepada manusia adalah dia untuk punya kewenangan untuk memaafkan atau tidak atas kesalahan orang lain. Nah, disinilah maka hak Adam, hakul Adam, seringkali kita menyebut ini hak Adam, itu diberikan oleh Allah. Maka antar manusia harus memohon maaf kepada manusia. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hakul Adam kepada hambanya, maka kalau dia belum memaafkan nanti akan berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, kamu punya sangkut paut apa dengan apa yang terganjal? Ya Allah, ada orang yang menyakiti saya ya Allah. Siapa? Si fulan, si A, si B. Kemudian dipanggil. Apakah engkau memaafkan? Tidak. Kalau tidak, ya sudah. Berarti engkau harus menanggung kesalahannya. Itu. Jadi hakul Adam, kesalahan antar manusia itu harus saling memaafkan, harus dimintakan kepada manusia. Karena itu kepada kesalahan kemaksiatan kepada Allah, ya mohonnya kepada Allah. Kepada manusia harus semanusia. Kalau dia ya sudah, saya sudah maafkan ya Allah, ya sudah clear. Kalau belum, maka engkau harus mengganti. Bagaimana menebus kesalahan? Maka kebaikanmu harus diberikan kepada orang yang telah engkau berbuat kesalah padanya. Kalau banyak yang menuntut, maka kebaikan akan untuk membayar kompensasi dari kesalahan-kesalahan saat di yaumil hisab nanti. Jadi kalau kita punya kesalahan terhadap 10 orang, berarti kita harus memberikan kebaikan kita kepada 10 orang. Kalau kita melakukan kesalahan itu banyak orang, berarti kita harus menanggung kesalahan itu. Nah, gitu. Kecuali dia sudah memaafkan. Kan seringkali, maka berhati-hati kita, apalagi zaman sekarang ya. Jadi kita bisa membicarakan seseorang yang kita tidak langsung berada di hadapannya dengan media sosial yang kita pegang, HP yang kita pegang. Kita ngerumpi, kita membicarakan keburukan orang lain. Kapan kita minta maafnya? Kalau ternyata itu tidak benar, maka itu adalah fitnah. Dosa besar sekali. Kapan kita akan bisa minta maaf? Wah, itu yang persoalan nanti. Media sosial ini kalau kita nggak hati-hati, itu bisa menjerumuskan kita. Kenapa? Kita harus menanggung dosa. Karena kita sudah menyebarkan kepada, kalau 10 orang, kalau 100, kalau 1000, terus disebarkan. Masya Allah. Berita hoax itu bisa menimbulkan fitnah dan dosa. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu menimbulkan bisa lebih besar daripada pembunuhan. Karena itu betul dosa antar manusia harus diselesaikan sama manusia. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang satu lagi. Ya. 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 Iya. Iya.
Iya, jadi bagaimana kita menebus kesalahan-kesalahan masa lalu yang kita rasanya boro-boro bisa ketemu, dia sudah pindah alamat lagi. Sudah di tanah kusir Pak alamatnya. Nah, jadi oleh karena itu kalau sudah begitu bagaimana? Maka berbuat baiklah kepada dia. Kirimkan kebaikan kepadanya. Mudah-mudahan kita bisa dengan kebaikan yang kita hadiahkan, kita mohonkan ampun kepada Allah. Kalau ya Allah, ampunilah dosa saya kepada si A si B, Allah sudah memberikan itu hak Adam, kamu selesaikan dengan mereka. Jadi tidak akan Allah, karena sudah memberikan hak Adam, maka kita supaya hati-hati disitulah. Maka terus gimana caranya? Kita banyak berbuat kepadanya. Waduh, saya dulu waktu di mahasiswa dulu kalau makan gorengan di kantin makan 3 bilangnya 2. Aduh gimana ini? Itu kan kesalahan itu. Ya udah, kita mau ketemuin orangnya sudah nggak ada. Keluarganya, kalau masih ada keluarganya, engkau bisa bayar kepada keluarga. Kalau nggak ada, itu sudah, itu engkau amalkan kepada atas nama dia. Itu. Kalau ketemu dengan keluarganya, engkau berikan kepada keluarganya bayaran apa yang dulu pernah kita ambil. Terus kalau kesalahan-kesalahan fitnah, ya sudah, engkau berbuat baiklah kepadanya. Engkau kirimkan kebaikan-kebaikan. Apakah engkau kirim hadiah Al-Fatihah atau engkau kirimkan sedekah engkau atas nama dia? Mudah-mudahan dia merasa, oh iya ya, ini temanku dulu yang jahat banget itu sekarang baik banget. Kenapa? Orang yang berada di alam barzah itu mereka sangat mengenal betul itu. Dikirimin Al-Fatihah khususon si A si B akan disampaikan oleh malaikat, nih ada kiriman. Wih, tumben-tumben ini. Dia mikir, oh jangan-jangan, oh ini dulu teman saya yang jahil ini, ya, misalnya gitu. Jadi kita kirim, kita berbuat baik kepadanya. Mudah-mudahan nanti saat ketemu di hadapan Allah udah langsung kosong-kosong ya gitu. Jadi oleh karena itu maka seringkali kita itu memohon maaf. Ada sebuah tradisi yang diajarkan oleh para salafus saleh, para orang-orang soleh, para dulu kebiasaan di Indonesia ini, kalau itu maaf, mohon maaf lahir dan batin. Nggak usah disebut kesalahannya, tapi mohon maaf lahir dan batin, karena bisa jadi nggak enak nyebutnya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebetulan tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Saya ucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan dan mohon maaf lahir batin, karena jika ucapan dan perilaku kalimat-kalimat yang kurang berkenan bagi para jamaah, mudah-mudahan kita saling bisa memaafkan. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.